Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa kembali bersama saya Irfan dalam ngawangkong bersama di podcast Saung Sawala. Walaupun cuaca memang sedang gerimis hujan begini, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu awal yang luar biasa. Di samping saya sudah ada Kang Ayus. Ini dari mana Kang Ayus ini? Saya dari Sumanding. Oh, dari Sumanding. Di bincang-bincang kita sore ini yang mudah saja ini. Tentang hujan. Ada tidak satu kalimat yang menggambarkan betapa pentingnya hujan itu? Baik. Perlu dipahami oleh pemirsa Saung Sawala dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika muara daripada setiap aktivitas adalah keimanan, maka kita akan melihat suatu fenomena hujan ini menjadi sesuatu hal yang memang rahmat seperti itu. Karena apa? Karena ya tumbuhan, hewan, bahkan manusia itu tidak akan merasakan nikmatnya es kelapa muda itu tanpa adanya air hujan. Seperti itu mungkin Bang Irfan. Ini jauh sekali nih dari hujan ke es kelapa muda. Iya jelas kan? Karena ya kita melihat ketika kelapa itu dipesek gitu, melihat ada airnya tanpa pernah kita mengetahui ataupun membayangkan di situ terletak sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Seperti itu. Ya, walaupun berarti hujan ini adalah suatu bentuk fenomena alam mungkin. Betul. Yang sepatutnya tidak menjadi penghalang manusia untuk tidak beraktivitas. Jelas. Kadang-kadang kan kita suka maghrib terus hujan, nah itu jadi malas ke masjid. Betul sekali. Itu supaya kita tetap bisa ke masjid walaupun dalam kondisi hujan. Bagaimana tuh caranya supaya kita tetap bisa berangkat gitu? Ya. Sejatinya ketika di awal pemahaman kita terkait hujan itu adalah rahmat itu, maka bagaimana kita mensyukuri rahmat itu? Ya tidak dengan mengeluh. Itu. Maka ketika turunnya hujan di waktu-waktu sore hari, waktu ke masjid, nah, justru itu menjadikan sesuatu hal yang lebih bersemangat untuk kita berangkat ke masjid. Tapi kasihan ini tukang es. Hujan-hujan begini kan jarang ada yang beli. Itu bagaimana lagi? Ya tinggal solusi aja. Jadi jangan jualan es yang pakai es. Bisa. Tadi itu kalau banyak juga teman-teman kita kalau mau ketemu, di mana Kang? Nggak bisa hujan. Nah itu kira-kiranya balasnya gimana itu? Gampang sekali. Sejatinya hujan itu hanya air. Iya. Maka turunnya air kepada tubuh kita itu hanya membasahi. Maka hujan itu hanya membasahi, tidak pernah membuat luka. Maka apapun aktivitas ketika itu sesuatu hal yang berfaedah, gaskan. Seperti itu. Betul. Tapi kan kadang-kadang hujan juga bisa jadi satu musibah. Ketika hujan lebih dari beberapa jam, kemudian kita bisa lihat sendiri di Indonesia itu kan sudah bukan lagi seperti di sini banyak pohon-pohon, tapi lebih ke taman beton. Betul. Itu kan mudah sekali untuk banjir. Nah, itu kan bisa jadi untuk sebagian orang menjadi musibah. Betul. Di satu sisi tadi dikatakan hujan itu rahmat, di sisi lain kenapa bisa jadi musibah atau contohnya tadi banjir. Kalau berbicara terkait apa yang dipertanyakan barusan, maka harus dikembalikan dulu terkait tata kelola ruangnya itu. Nah, maka ketika aturan itu dibuat hanya atas berdasarkan kehendak manusia, tidak pernah melihat di satu sisi dampak daripada aturan tersebut, maka itu yang terjadi. Maka masyarakat memahami sesuatu yang rahmat itu bisa menjadi musibah karena tata letak ruang yang memang bermasalah. Artinya tadi setiap apapun kejadian itu ya tidak bisa menghilangkan nilai hujan itu sebagai rahmat mungkin. Iya, betul. Jadi ketika pun itu terjadi banjir atau longsor atau lain sebagainya, nah itu bukan diakibatkan oleh hujan itu sendiri. Bukan. Melainkan ya tidak
tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi longsor. Ya itu semata-mata memang karena ulah tangan manusia yang membuat kerusakan di mana-mana. Seperti itu. Ngomong-ngomong kerusakan nih Kang, cuaca sekarang ini kan apalagi bulan-bulan sekarang ini sudah tidak menentu. Nah, apakah kita punya andil terhadap itu? Artinya apa? Artinya kerusakan dalam tanda kutip mungkin tidak sesuai dengan apa yang pencipta inginkan. Apakah itu mempunyai andil yang andil yang cukup besar dalam mempengaruhi perubahan cuaca yang bisa dikatakan ekstrim begitu? Ya inilah perlunya perubahan secara menyeluruh. Karena sejatinya ketika bagaimana Islam menyelesaikan sebuah problematika, maka harus dimulai dengan pemikiran yang mendasar dan menyeluruh. Maka mau tidak mau perubahan secara total ini harus dimulai bukan hanya dari ranah individu saja, tetapi mulai dari ranah bernegara juga. Seperti itu. Berbicara Islam, tadi Akang singgung tentang Islam. Ya, mungkin pemirsa Saung Sawala ini mungkin butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Tadi Akang menyinggung Islam bagaimana ngatur negara. Nah, termasuk dalam pensikapan seseorang atau pemimpin negara terhadap hujan ini, Kang. Ini kan banjir yang disalahkan misal gubernurnya, longsor yang disalahkan bupatinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam mensikapi itu? Dikembalikan kepada bagaimana aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Karena tidak mungkin terjadi sebuah banjir kalau tidak ada sesuatu hal sebab yang memang itu akan berdampak banjir. Seperti itu. Maka ya sejatinya ketika aturan itu tidak berlandaskan berdasarkan Islam, ya ini yang terjadi. Mungkin secara mudahnya berpikirnya seperti itu. Iya. Berarti Islam itu harus dijadikan aturan juga dalam tadi tata kelola ruang, tata kelola negara, sehingga bagaimanapun nanti hasil akhir dari hujan ini, seperti banjir ataupun tanah longsor itu, tidak mencari kambing hitam. Tapi benar-benar itu adalah sebuah musibah mungkin. Seperti itu. Nah, masyarakat atau mungkin penonton Saung Sawala ini bagaimana bisa menerima itu, Kang? Terkadang kan kesabaran kita terbatas, tipis gitu kan. Sehingga ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, itu terkadang kita tidak sabar meluapannya dengan sesuatu yang salah. Contoh dengan marah-marah. Nah, seharusnya sikap seorang muslim itu bagaimana, Kang, ketika musibah itu datang? Pensikapan yang paling mulia bagi seorang muslim terkait dengan segala sesuatu hal yang menimpanya, baik itu menurut dia baik ataupun menurut dia itu buruk, maka dikembalikan kepada pemahaman Islam itu sendiri. Sejatinya bagi seorang muslim sejati tidak ada sesuatu hal puncak daripada aktivitasnya selain mengharapkan ridho Allah. Maka ketika dia menghukumi sesuatu hal menurut dia buruk, lalu disikapi dengan sesuatu hal yang menggerutu, maka sejatinya aktivitas itu yang akan menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Aktivitasnya diridhoi oleh Allah atau tidak. Seharusnya kan apapun yang menimpanya tetap bersabar. Ketika itu buruk. Menurut pandangan manusia. Ketika itu baik kita suka lupa, kan. Nah, ya itulah manusia. Sebagai ini obrolan pendek kita ya, Kang. Tadi tentang hujan hari ini. Jadi kalaulah hujan itu memang rahmat, itu akan menjadi berguna mungkin bagi manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini. Nah, berarti kebermanfaatan air hujan yang turun menimpa tubuh kita sore ini itu harus disikapi dengan sesuatu yang pemahaman yang berbeda mungkin. Artinya maksud pemahaman yang berbeda di sini adalah masyarakat sekarang kan tidak memahami itu, Pak. Atau ada satu beberapa kalimat lagi, Kang, untuk meyakinkan kita yang setia ini, bagaimana sih caranya supaya kita lebih tadi mungkin bersabar itu sesuatu yang karena sulitnya kita hari ini, supaya kita lebih bersyukur terhadapnya contoh sekarang itu hujan begitu.
perlu adanya upgrading pemikiran terkait masyarakat memahami sesuatu hal yang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya merasa seorang muslim, maka wajib untuk dirinya menilai segala sesuatu hal itu bagaimana Islam memandang hal tersebut. Nah, maka jika mendung sore ini berakhir dengan hujan, ada sedikit apa ya namanya? Kata-kata mutiara. Kata mutiara lah, seperti itu. Nah, jika mendung sore ini berakhir dengan hujan, itulah takdir Tuhan, seperti itu. Nah, tapi jika mendung di pikiran mengeliminasi kebahagiaan, itulah sebuah kerugian. Seperti itu. Mantap sekali. Berarti jangan sampai kita tereliminasi, pemikiran kita tereliminasi oleh mendung yang saat ini sudah menumpuk di kepala. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi begitu. Terima kasih Kang atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk teman-teman, sahabat Sawala dimanapun berada. Mudah-mudahan hujan sore ini ataupun di daerah yang lain sedang hujan itu menjadi rahmat bagi kita. Amin. Menjadikan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Kemudian ketika pun hujan ini sebuah rahmat dan menjadikan bencana bagi kita, itu tidak terlepas. Hujan tetaplah rahmat, musibah itu peristiwa lain yang bisa membuat kita semakin lebih bersabar. Betul sekali. Itu saja bincang singkat kita sore ini. Terima kasih Kang Ayus atas kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe karena kita akan pantau terus. Jangan lupa di subscribe YouTube Saung Sawala. Terima kasih.